Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Al-ayat wallahu a'lam bi Al-Quran surah Al-Qasas ayat 68. Ayyuhal qadirun usikum wa nafsi taqwallah lan wasailun. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 68 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sang pencipta, sebagai satu-satunya yang memiliki hak prerogatif memilih apapun yang Allah kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan kamulah yang telah menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah pula lah yang memilih. Maka lahul khiyarah, mereka makhluk sama sekali tidak memiliki pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas perkara yang mereka persekutukan. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan itulah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali makhluk tidak memiliki hak untuk memilih, dan tidak ada sedikit pun campur tangan makhluk. Apapun yang terjadi itu ciptaan Allah, dan itulah pilihan Allah. Sehingga kita dituntut untuk husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menciptakan sesuatu dan memilih sesuatu adalah yang terbaik untuk kita semua. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian itulah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih manusia-manusia menjadi manusia yang lebih utama dan lebih unggul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul dipilih lagi menjadi nabi dan rasul yang lebih utama lagi yang disebut dengan ulul azmi. Demikian pula Allah memilih tempat. Ada tempat yang lebih utama dibanding tempat lain. Misalnya kota Mekah merupakan tempat kota yang paling mulia, kota yang paling utama dibanding dengan kota manapun di dunia ini. Sehingga seseorang tidak sah melaksanakan ibadah haji kecuali kalau dilakukan di kota Mekah. Demikian pula Allah memilih Madinah dan kota Yerusalem menjadi dua kota yang lebih utama di dunia ini setelah kota Mekah. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan menjadi bulan yang paling utama dibanding bulan yang lain. Bahkan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Bulan haram, istilah bulan haram sama dengan tanah haram. Jadi tanah haram itu tanah suci, bulan haram itu adalah bulan suci.
Mengapa disebut dengan bulan haram? Karena di sana haram dinodai dengan maksiat. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyra syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala isna asyra syahran fi kitabillah. Terdapat 12 bulan yang sudah tertulis dalam kitabullah Lauh Mahfuz. Sejak dulu kala Allah telah mencatat dalam kitab Allah yang bernama Lauh Mahfuz. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolim diri kalian sendiri, dengan menodai bulan-bulan haram itu dengan berbagai macam kemaksiatan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Nah, dari kata para tadlimu fihinna anfusakum, para ahli tafsir menafsirkan bahwa maksiat ataupun dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya dilipat gandakan, berbeda dengan dosa yang dilakukan di selain bulan haram. Sebanding lurus dengan ketaatan yang dilakukan di bulan-bulan haram, maka pahalanya pun dilipat ganda, berbeda dengan amal sholat yang dilakukan di selain bulan-bulan haram. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah. Manakah 4 bulan haram yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 tadi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, az-zaman qadis tadaraka hayatihi, bahwa kata Nabi, waktu itu telah berlalu sebagaimana mestinya, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Itulah waktu sejak dulu berada seperti demikian, yaitu yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sana isna asyra syahran, bahwa 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Cuma yang perlu diperhatikan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Yang mana 4 bulan haram tersebut dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 bulan itu berturut-turut. Anu di bulan Ramadan yakni berturut-turut, anu di mencil. Mana anu di bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau di bulan Hijriah, wal Muharram dan bulan Haram. Mana satu lagi, wal Rajab, Mudharram lagi baina Jumadai was Sa'ban. Satu lagi yaitu bulan Rajab, suku Mudhar. Bulan Rajab memang mencil baina Jumadai was Sa'ban, terdapat antara bulan Jumadis Tsani dan bulan Sa'ban. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana kita semua alhamdulillah telah berada di bulan Dzulhijjah, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Wal fajri walayalin asri, demi waktu subuh, walayalin asri, demi malam-malam yang 10. Yang mana ahli tafsir menafsirkan bahwa malam yang 10 termasuk siangnya. Ada yang menafsirkan bahwa malam 10 akhir bulan Ramadan itulah hari yang utama. Ada juga yang menafsirkan walayalin asri tersebut adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena yang menjadi patokan bahwa setiap sesuatu yang dipakai alat bersumpah
Yang disebut dengan sabih berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa. Seperti mana wal fajri, demi waktu subuh. Waktu subuh itu waktu yang istimewa. Demikian pula walayalin asri, demi hari-hari yang 10. Itulah hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ponis ke-8. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Ma min ayamil amali shalih fiha habbu ila Allah min hadhil ayam." Tidak ada satu amal saleh pun yang lebih utama dibanding amal yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah, yakni al-ayamil asri 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Tidak pula amal tersebut yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama dibanding jihad fi sabilillah? Qala, maka Nabi menjawab, wala jihadu fi sabilillah. Tidak pula dengan jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi shay'in aw kecuali apabila seseorang yang berangkat jihad fisabilillah melawan kafir hati, dia berangkat membawa nyawa dari hartanya dan sedikit pun tidak kembali, tidak ada yang kembali, yakni gugur di medan jihad tersebut, terkecuali dengan itu bandingannya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah billahi hadana min hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Ayat wallahu a'lam bimuradi. Al-Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Ayyuhal hadirin muslimin wa muslimat, wallahu akbar fasallallahu. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh dan 10 awal bulan Dzulhijjah harus jadi sebuah keyakinan bahwa betul-betul 10 awal bulan Dzulhijjah yang sedang kita alami ini merupakan hari-hari yang utama, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi terdapat pada bulan Dzulhijjah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa bulan Dzulhijjah termasuk Ashhurul Hurum yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 36. Hadirin sidang rahimani wa rahimakumullah, yang konsekuensinya daripada hari-hari yang diutamakan bahwa amal saleh yang dilakukan pada hari itu dilipat gandakan pahalanya sebanding lurus dengan maksiat yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, maka dosanya itu dilipat gandakan waliyadzubillah. Hadirin sidang rahimahullah, bahwa di antara amal saleh yang dianjurkan, yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, dianjurkan melakukan saum sunat. Dianjurkan melakukan saum sunat dari mulai tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, terutama sangat dianjurkan melaksanakan saum pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Bagi orang yang mungkin ada di daerahnya masing-masing tidak melaksanakan wukuf di Arafah, dianjurkan untuk melaksanakan saum sunat, yang mana padilahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Muslim,
Siyamu yaum Arafah atau kutiba Allah an yukaffira sanata allati qabla was sanata allati ba'da. Saum pada hari Arafah, saum pada tanggal 9 Dzulhijjah, kutiba Allah maka dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala ayyukaffira sanata allati qabla, bisa menghapus dosa 1 tahun ke belakang, wasanatan bagi ibadah, dan bisa menghapus dosa 1 tahun yang belum kita lakukan 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan orang sadaya termotivasi menjadi target untuk lebih mengiyakan sholat di 10 bulan Dzulhijjah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dhunubina wa inna rahmataka arja min a'malina. Allahumma inna rahmataka narjuka wa tahilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah.